Shalom, kami mengundang Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk dapat mengikuti ibadah online yang akan dilaksanakan setiap hari Minggu pada channel YouTube Silo Rapa Ministry. Link akan diberikan pada kolom deskripsi yang ada di bawah dan silakan Bapak Ibu boleh mengikuti agar kita dapat bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, apa kabar? Kita berjumpa pagi hari ini, hari Rabu, dalam acara renungan harian, dan kita akan diberkati kembali melalui kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali pagi hari ini kami boleh mengucap syukur pagi yang indah. Hari ini kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, untuk penyertaan Tuhan yang begitu sempurna, untuk kasih setia Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya akan melanjutkan ada beberapa peristiwa yang penting ketika Abraham menyerahkan Ishak sebagai korban bakaran untuk Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, Kejadian 22 ayat yang kedua, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kemarin saya sudah berbicara Bapak Ibu, renungan pagi kemarin, bahwa inilah Abraham, saudara. Ya, dalam usia yang sudah senja, sudah tua, dan Tuhan menempati janjinya
memberikan keturunan, tapi tentu bahagia saudara, pasti bahagia. Nah di dalam kebahagiaan itu seolah-olah Tuhan merampas kebahagiaan Abraham dengan dia meminta, ya Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Nah akhirnya saudara, Abraham menghadapi dua pilihan antara Tuhan dan anaknya. Nah saudara yang kasih Tuhan, tetapi Abraham menang dalam pertandingan iman itu. Dia memilih Tuhan. Dia membawa Ishak ke daerah Moria, ke satu gunung yang akan ditentukan oleh Tuhan. Nah, saudara bayangkan bagaimana keadaan Abraham pada waktu dia mengambil tindakan itu. Tentu berat, tentu dia nangis, dia sedih luar biasa. Meskipun akhirnya Abraham diberkati saudara. Janji Tuhan kepada Abraham itu benar-benar. Keturunannya tak terhitung jumlahnya saudara. Dan inilah janji Tuhan saudara. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Jadi ada beberapa pelajaran penting dari peristiwa Abraham ini saudara yang perlu kita teladani adalah iman yang tangguh. Yang pertama, di tengah keterdesakan Abraham, dia tidak berpaling dari Allah. Dia tetap memilih Allah. Sehingga apa yang terjadi saudara, nah akhirnya Tuhan melihat Abraham begitu luar biasa. Dia menempatkan rancangannya di atas kepentingan dirinya sendiri. Oleh karena itu saya berharap hari ini kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa, persoalan demi persoalan yang kita hadapi, jangan sampai kita berpaling dari Allah. Yang kedua saudara, pelajaran yang kita ambil dari peristiwa Abraham mempersembahkan Ishak, kita dapat melihat hal lebih besar dari apa yang telah dilakukan oleh Abraham. Apa itu saudara? Imannya begitu besar, telah memberikan kemenangan yang sangat indah. Memang kenapa saya katakan kemenangan iman yang besar? Karena dia rela mempersembahkan anaknya itu sebagai korban bakaran. Dan artinya saudara, dan itu semua menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Nah bagaimana dengan kita? Refleksinya saudara, dari apa yang dilakukan terhadap kehidupan sekarang tentu masih sangat relevan. Sebab ketangguhan imannya telah memberikan pelajaran yang berarti bagi kita di dalam menghadapi berbagai persoalan, pergumulan dalam hidup. Inilah poin yang kedua yang kita lihat saudara, bahwa kita dapat melakukan hal lebih besar dari apa yang dilakukan oleh Abraham. Nah saudara yang kasih Tuhan, artinya iman yang begitu besar yang memberikan kita kemenangan demi kemenangan di dalam kita bisa mengisi kehidupan ini. Oleh karena itu saudara, ketika kita memiliki iman yang tangguh, saudara tidak akan cepat putus asa, saudara tidak akan cepat bersungut-sungut, saudara akan tetap enjoy, saudara akan tetap bersuka cita di tengah-tengah masalah yang dihadapi. Kita tetap bersyukur kepada Allah. Jika kita memiliki iman yang besar dan kita percaya yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang belum punya rumah Tuhan sanggup memberikan Bapak Ibu dengan sebuah rumah, yang sudah di PHK Tuhan sanggup memberikan terobosan-terobosan yang baru dalam hidupmu. Oleh karena itu hari ini milikilah iman yang besar di dalam Tuhan. Kiranya pelajaran yang kedua ini yang sangat-sangat bagus saudara. Ketika kita memiliki iman yang besar, apapun yang kita minta Tuhan berkati. Kira pagi hari ini, pagi yang terindah, apa yang menjadi cita-cita saudara? Apa yang jadi pergumulanmu? Usahamu akan diambang kehancuran mungkin saudara, tak kala orang memfitnah kita. Ketika kita memiliki iman yang tangguh, saudara tidak akan putus asa, tetapi justru sebaliknya, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidupmu. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami boleh bersyukur pada pagi hari ini untuk berita firman-Mu yang begitu indah, di mana kami dapat melihat hal-hal yang luar biasa dari apa yang dilakukan oleh Abraham. Oleh karena itu Bapa, kami bersyukur ketika kami memiliki iman yang luar biasa,
Kami percaya yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang tidak ada jalan Tuhan juga sanggup membuka jalan. Oleh karena itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupmu akan digenapi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap jaga kesehatan saudara. Tapi jangan takut. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Arahkan hatimu. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, Amin.